Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun halaman 43. Summa asyara ila ba'di adabil jima'i ziyadatan ala ma taqaddama biqaulihi. Kemudian Ibnu Yamun mengisyaratkan sebagian pada adabnya jima', tata kramanya jima' sebagai bentuk tambahan pada keterangan sebelumnya biqaulihi dengan pernyataannya beliau wa kaunuhu ba'da nasyatin ya fata, wa kaunuhu adanya jima' tadi ba'da nasyatin setelah semangat, ya fata wahai pemuda, wa khiffatil a'dha dan ringannya anggota tubuh, wahammin dan tidak sedang sedih, thabata menetap. Maksudnya bagaimana? Maksud dari nazam ini, jima itu hendaknya dilakukan setelah kamu ini semangat. Kemudian juga anggota tubuhmu itu sedang ringan, tidak kecapean, tidak kelemahan, dan juga kamu tidak sedang sedih. Ini katanya nazam. Kemudian bagaimana kata syarahnya? Fa akhbar rahimahullah, lalu menginformasikan Ibnu Yamun rahimahullah, anna min adabil jima'i ayyakuna ba'da muqaddimatihi min mula'abatin wa taqbilin hatta tansyatan nafsu ilaihi. Termasuk dari adabnya jima' adalah jima' itu hendaknya dilakukan setelah muqaddimahnya jima'. Ada prolognya jima', ada pengantarnya jima'. Mimula abatin seperti permainan, saling bermain, saling bercumbu rayu. Watakbilin sambil mencium, kecupan. Hatta tansyatan nafsu ilaihi, sehingga jiwa diri ini menjadi semangat untuk menghadapi jima', untuk menyambut ibadah jima'. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqa'u ahadukum ala imra'atihi kama taqa'ul bahimatu wal yakun bainahuma rasulun. Qila wa mar rasul? Qala al-qiblatu wal kalamu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak jima' salah satu kalian kepada istri salah satu kalian. Awas, tidak boleh jima', tidak dianjurkan jima'. Kama taqul bahima, sebagaimana jima'nya hewan atau binatang. Kalau binatang itu kan luar biasa, tanpa bujuk rayu, tanpa ciuman, tanpa pelukan, tanpa sentuhan, langsung dihajar. Yang suka pelihara binatang lebih paham dari kita semua. Wal yakun bainahuma rasulun, tapi hendaknya ada sesuatu yang diutus. Sesuatu yang diutus ini ada pengantar maksudnya. Pengantar itu adalah sinyal-sinyal yang ditebarkan. Oh, berarti ini pengen jima'. Nah, begitu. Wamar rasul, apa itu yang dimaksud dengan rasul? Ya fasilitator, mediator, pengantar itu. Qala al-qiblatu wal kalam, ciuman, kecupan, ucapan yang romantis, sentuhan, pelukan, dan lain sebagainya. Kalau katanya hadisnya, al-qiblatu wal kalam, ciuman dan ucapan. Ucapan yang dimaksud ya ucapan yang bisa membangkitkan selera, gairah, kan begitu. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan ini sudah berlalu. Wa min adabi ayyakuna aqiba khiffatil batan. Wa min adabi ayyakuna aqiba khiffatil batni wal a'dha'i. Juga termasuk tata krama atau adabnya jima' adalah hendaknya jima' itu dilakukan setelah ringannya perut dan anggota tubuh. Berarti kamu tidak boleh kekenyangan kalau mau jima', Imam. Imam nanti kalau misalnya mau menjima' istrinya, tunggu perutmu itu tidak terlalu kenyang.
Juga tunggu tubuhmu istirahat dulu dari sekian kesibukan, jangan capek-capek jima. Li'anna fil jima'i 'alal imtila'i dharan katsira. Karena jima yang dilakukan oleh orang dalam keadaan kenyang itu justru yang muncul adalah dharar katsira, bahaya yang banyak. Wa yuhayyiju auja'al mafasili wa ghairaha. Dan juga jima dalam kondisi perut yang kenyang ini kan, yuhayyij akan menggerakkan auja'al mafasil, nyerinya persendian. Persendian tulang-tulang ini nanti nyeri. Wa ghairaha, dan juga yang lain. Falyattaqi dzalika man arada hifdzas sihhati ala nafsi. Awas, jauhilah jima dalam kondisi ini, ya, orang yang menginginkan menjaga kesehatan dirinya. Kalau kamu ingin menjaga kesehatanmu, maka awas, jauhi jima dalam kondisi yang sedemikian. Wa yuqalu thalathatun rubbama qatalat. Ada satu perkataan, ada 3 hal yang barangkali akan membunuh. Apa saja 3 hal yang akan membunuh? Al-jima'u 'alal ju'i, jima dalam kondisi lapar. Wa 'ala syab'i, dan jima dalam kondisi kenyang. Wa ba'da aklil qadidil yabisi, dan jima setelah makan dendeng yang kering. Daging dendeng yang kering. Jadi ada 3 perkara yang barangkali akan membunuh. Jima dalam kondisi lapar, jima dalam kondisi kenyang, jima setelah makan daging dendeng. Paham ya? Wa qauluhu, kemudian ada ucapannya Ibnu Yamun, wa hammin ma'tufun 'alal a'dha'i. Itu diatofkan kata hammin kepada a'dha'. Ai wa khiffati hammin, ringannya kesedihan. Berarti sedihmu sudah tidak terlalu sedih, galaumu tidak terlalu galau. Wal muradu adamul hammi bil kulliyati. Yang dimaksud itu adamul hammi bil kulliyati, yang dimaksud tidak ada kesedihan bil kulliyati itu secara menyeluruh. Fayakunu mustaghnin anhu, sehingga yaitu yastaghni an, tidak membutuhkan itu. Paham ya? Kalau la yastaghni anhu, ora semukeh ninggal, berarti butuh. Kalau mustaghni anhu, berarti apa? Tidak butuh. Berarti kalau tidak butuh berarti lepas. Lepas dari apa? Lepas dari kesedihan. Jadi kalau di situ dimaknai, katanya syarahnya, yang dimaksud itu ya tidak sedih secara menyeluruh. Repot ya tidak sedih secara menyeluruh ini kan. Padahal kayak Sofi ini sedih terus kalau mau dikejar sedihnya. Seperti itu. Tapi kalau katanya yang di depan itu khiffati hammin, ringannya kesedihan. Tapi yang di belakang wal muradu adamul hammi bil kulliyah, tidak sedih secara menyeluruh. Oh, ngene. Fayakun mustaghnin anhu. Jadi berarti dia itu tidak membutuhkan, berarti terlepas dari kesedihan. Biqaulihi wa kaunuhu ba'da nasyatin. Kemudian ucapannya Ibnu Yamun yang mengatakan wa kaunuhu ba'da nasyatin. Ba'da nasyatin summa asyara ilal awqatil lati yumna'u fiha al-jima'. Biqaulihi wa kaunuhu ba'da nasyatin. Dengan ucapannya ke musannif kata-kata ba'da nasyatin, setelah bangkit. Jadi kenapa kok yang dimaksud itu tidak ada kesedihan secara menyeluruh? Berarti orang yang mau berjima kepada istrinya ini harus bisa melepas kesedihan dan kegalauannya. Karena ada perkataannya Ibnu Yamun wa kaunuhu ba'da nasyatin.
jima itu dilaksanakan setelah kamu bangkit. Seperti itu. Summa asyara ilal awqatil lati yumna'u fihal jima'u. Kemudian lanjutannya Ibnu Yamun menjelaskan, memberikan isyarat waktu-waktu yang di situ dilarang berjima. Biqaulihi wa man'uhu fil haidi wan nifasi wa dhiqi waqtil fardi lal tibasi. Dicegahnya jima fil haidi dalam keadaan istri haid, wan nifasi dan nifas, wa dhiqi waqtil fardi dan sempitnya waktu melaksanakan kewajiban. Waktu sholat fardu misalnya, laltibasi tidak ada iltibas dengan hal itu. Fa akhbara annal jima'a yumna'u fi zamanil haidi liqauli ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Lalu Ibnu Yamun menjelaskan bahwasannya jima itu dilarang pada waktu haid, karena ada firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, 'anil mahidi tentang haid. Qul huwa, katakan huwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa, maka jauhkanlah oleh kalian an-nisaa, perempuan-perempuan, fil mahidi, di waktu haid. Qila ma'nahu fa'tazilu, apa maksudnya itu? Qila ma'nahu fa'tazilu furujahunna. Katanya satu riwayat, satu mufassir, maksud dari fa'tazilu tadi ay fa'tazilu furujahunna. Fa'tazilun nisa'a itu jauhkanlah oleh kalian farji mereka. Itu menurut qil, menurut satu riwayat, menurut satu perawi, satu mufassir. Diambil dari mana keterangan itu? Wa huwa qaulu Hafsah. Itu adalah perkataannya Siti Hafsah. Wa ruwiya an Mujahid wa bihi akhadha usbu'. Wa ruwiya an Syafi'i wa Ikrimata. Diriwayatkan dari Mujahid, dan dengan hal ini juga usbu' mengambilnya. Seperti itu. Wa bihi akhadha usbu'. Dan pandangan ini juga diambil oleh usbu'. Begitu. Wa ruwiya an Syafi'i wa Ikrimata wa qila, dan juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Ikrimah. Berarti kalau riwayatnya Imam Syafi'i, riwayatnya Ikrimah, juga riwayatnya Mujahid, dan yang diambil dari usbu' dan juga pandangannya Hafsah, itu yang dimaksud fa'tazilun nisa'a ay fa'tazilu furujahunna. Jauhkanlah oleh kalian farji kalian. Waqila, menurut pandangan yang lain, firashahunna ay fa'tazilu firashahunna. Jauhkanlah oleh kalian ranjang mereka. Kasurnya itu yang dijauhi, bukan farjinya. Wa walladzi ruwiya an Ibnu Abbasin, kalau yang ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa annahu i'tazala firasa zaujatihi wa hiya haid, bahwasannya Abdullah bin Abbas itu menjauhi ranjang istrinya sementara istrinya ketika itu sedang haid. Fa balagha khalatahu Maimunah, tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini nyampe kepada bibi dari jalur ibunya yang bernama Maimunah. Faqalat lahu, lalu bibi tadi berkata kepada Abdullah bin Abbas, araghibata an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa kamu tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana, niscaya sungguh Rasulullah itu yanamu tidur ma'al mar'ati bersama istrinya, ma'al mar'ati bersama istri beliau, min nisa'i dari istri-istri beliau, wahiyah haid sementara istri beliau tadi haid. Wa ma bainahu wa bainaha illa thawbun ma yujawizur rukbataini. Wa ma bainahu wa bainaha illa thawbun, antara beliau dan juga antara istri beliau itu tidak ada sesuatu kecuali dibatasi baju, mayujawizu
ar-rukbataini, yang baju tadi itu tidak melewati 2 lutut. Berarti bajunya tidak panjang, bajunya tidak sampai melewati 2 lutut. Seperti itu. Wakila ma tahta izarahunna. Menurut sebagian riwayat, baju tadi ma tahta izarahunna. Ma tahta izarahunna itu baju yang berada di bawah sarung. Oh, ini wakilah yang mana ini? Wakilah, mohon maaf titik di situ. Guys. Ini wakilah ini maksudnya masih menafsiri pada kata fa'tazilun nisa'a, bukan menafsiri pada keterangan dari kritikannya atau penyampaiannya Sayyidatuna Maimunah atau Siti Maimunah, seperti itu. Jadi begini, kalau tadi mengikuti pendapatnya Hafsah, ya toh? Kemudian yang diriwayatkan dari Mujahid juga diambil oleh Usbu, dan ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ikrimah, bahwasannya yang dimaksud fa'tazilun nisa'a ay fa'tazilu furujahunna. Jauhkanlah oleh kalian farji-farji istri kalian, kan begitu. Farji-farji istri kalian. Wes. Kalau menggunakan pendapatnya ini, maka dalam otak kita yang muncul berarti kita cuma hanya menjauhi urusan farji, kan begitu. Misalnya tidak berada pada wilayah farji, misalnya mau bermain-main dadanya, boleh apa enggak? Boleh, karena bahasa di sini fa'tazilu furujahunna. Tapi kalau kita masuk pendapatnya Abdullah bin Abbas, luar biasa. Pandangannya Abdullah bin Abbas ini jauhi malah ranjangnya. Waduh, ini pusing tak imam? Ranjangnya, Vi. Berarti secara tidak langsung imam sudah tidak tidur dengan istrinya ketika sedang datang bulan. Nah ini kan berat, makanya dikritik oleh bibinya beliau, Maimunah. Loh, kamu tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu tidur dengan salah satu istri beliau, dan salah satu istri beliau itu sedang haid. Antara beliau dengan istri beliau loh, cuma baju yang tidak sampai melewati 2 lutut. No, gimana? Nah itu, ini semacam kritik dari Sayyidatuna Maimunah atau Maimunah kepada Abdullah bin Abbas, kan begitu. Wakila ma tahta izarahunna wa huwal masyhur inda Malik. Tapi menurut pendapat yang lain yang tidak diperbolehkan adalah ma tahta izarahunna, sesuatu yang di bawah sarung mereka. Berarti kalau sarung itu standar sarung, Vi, berarti cuma bagian ini, Vi, dari perut sampai apa? Mata kaki paling tidak, kan? Nah, itu yang tidak boleh. Jadi bermain wilayah lutut nggak boleh, paha nggak boleh. Seperti itu. Ini pendapat yang masyhur menurut pandangannya Imam Malik. Kama fis sahihi, sebagaimana ada yang dalam keterangan hadis sahih. Al-haidu tashuddu izaraha wa sya'nuka bi'a'laha. Dan begitu. Orang haid itu hendaknya menguatkan, memperkuat sarungnya. Wa sya'nuka bi'a'laha. Lah urusannya kamu itu bagian atas. Nah, di atas pusar ini, Mam, boleh. Paham, Mam, ya? Nah, kamu tinggal mau pakai riwayat yang mana. Kalau pakai punya Imam Syafi'i ini lebih luas. Kalau pakai Abdullah bin Abbas sangat sulit. Kalau pakai pendapatnya Imam Malik sebagaimana hadis sahih, ya kamu tidak bisa bermain urusan paha, tidak boleh. Kan begitu. Yes. Wa qauluhu ta'ala hatta yathurna. Kemudian di situ ada firman Allah hatta yathurna. Kan begitu. Ai yurina alamat at-tuhri min qassihi au jufufin. Maksudnya hatta yathurna, sehingga mereka suci, yakni mereka itu menampakkan tanda-tanda suci. Berupa apa itu tanda-tanda suci? Putusnya haidnya atau sudah mengering.
Fa idza tatahharna ay bil ma'i 'alal masyhur. Jika mereka sudah bersuci, maksudnya dengan apa? Bersuci dengan air 'alal masyhuri, menurut kaul yang masyhur, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka. Dari mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian? Ai fil kubul la fit dubur. Tapi tetap di kubul, di farjinya, tidak boleh di dubur. Paham ya? Nah, wa hukmun nifasi hukmul haidi fi jami'i dzalika. Kemudian bagaimana hukumnya orang nifas? Hukumnya orang nifas sama dengan orang yang sedang haid secara hukum dalam semua hal itu. Nah, jadi kalau nifas juga sama dengan apa? Sama dengan undang-undang yang berlaku bagi wanita haid. Qala fi syarhil umdati wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtatim hadzal liqa' bi qira'ati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.